Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Faris, selaku guru kalian dalam mata pelajaran teknik pengelasan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai KD dari memahami konsep dan teknik pengelasan dalam material baja ringan. Sebelum itu, kita absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Saputra. Hadir Pak. Budi. Hadir Pak. Dimas. Hadir Pak. Zaitun. Hadir Pak. Lulu. Hadir Pak. Fayaza. Hadir Pak. April. Hadir Pak. Kiko. Hadir Pak. Lalu ada Rizky. Hadir Pak. Ahdan. Belum datang Pak dari tadi, mungkin dia kesiangan. Belum datang Ahdan. Oke, kita tunggu aja, mungkin masih dalam perjalanan. 15 menit ke depan kita lihat apakah sudah datang atau belum. Assalamualaikum Pak. Iya. Oh, Ahdan. Dari mana nih? Kok baru datang si Ahdan? Iya, saya Ahdan Pak. Mohon maaf sebelumnya saya terlambat. Tadi kebetulan bangunnya kesiangan, terus ada macet juga di jalan Pak. Oh, oke. Silakan duduk. Makasih banyak ya Pak. Baik, back to topic. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata pelajaran teknik pengelasan, menjelaskan dari kompetensi dasar, memahami konsep dan teknik pengelasan logam pada material baja ringan. Sebenarnya apa sih manfaat kita mempelajari pelajaran teknik pengelasan dalam kehidupan sehari-hari? Relevansinya seperti apa? Ya, mungkin dari kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan saya, apa relevansi dari pembelajaran teknik pengelasan pada pembahasan kita kali ini? Saya Pak ya, Ahdan silakan. Ahdan izin menjawab ya Pak, pertanyaan dari Bapak. Relevansinya teknik pengelasan ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama untuk konstruksi bangunan. Nah, kita sering banget menjumpai bahwa dalam penyambungan struktur bangunan mulai dari baja, kemudian logam-logam itu ada pakai teknik pengelasannya. Kemudian saya melihat juga bahwa industri otomotif dalam menyambung rangka-rangka kendaraan itu juga perlu menggunakan teknik pengelasan ya Pak. Nah, dari itu juga saya pernah lihat bahwa kaitannya pengelasan ini dalam kehidupan sehari-hari tentunya dalam pembuatan pagar ataupun kerangka jendela. Nah, itu saya sering melihat Pak. Oke Ahdan, jawabannya sangat bagus, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita akan lanjut. Nah, perlu kalian ketahui semuanya nih bahwa mata pelajaran teknik pengelasan ini membahas konsep dan teknik pengelasan logam pada material baja ringan. Nah, termasuk jenis-jenis pengelasannya, lalu ada bahan dan peralatan pengelasannya, teknik pengelasan dan keselamatan dalam pengelasannya. Kalian semua ini akan mempelajari sifat-sifat material baja ringan, teknik pengelasan manual dan otomatis. Nah, teknik pengelasan itu ada dua, ada yang manual dan ada yang otomatis. Dan pengujian kekuatan sambungan las. Nah, selain itu, kalian nanti juga akan mempelajari tentang perawatan dan perbaikan sambungan las, bagaimana nanti diperbaikinya, kemudian apakah itu diakibatkan oleh kerusakan yang fatal maupun kesalahan dalam proses pengelasan itu sendiri. Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya. Nah, saya akan memaparkan materi tersebut melalui slide PowerPoint. Mungkin ada yang bisa menyiapkan proyektornya terlebih dahulu. Nah, saya kebetulan punya video dari salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang bernama Muhammad Adnan Faris, menyampaikan materi mengenai teknik pengelasan dengan kompetensi dasarnya sesuai nih dengan pembelajaran kita, yaitu memahami konsep dan teknik pengelasan logam pada material baja ringan. Anak-anak bisa diperhatikan videonya, jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan mohon dipahami dan dicatat ya materi-materi yang ada dalam video tersebut. Baik, sudah terkoneksi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ada jenis-jenis pengelasan. Nah, kita masuk ke pengelasan gas atau gas welding.
Nah, perlu kalian ketahui, pengelasan gas ini adalah teknik pengelasan yang menggunakan gas dan api untuk melelehkan logamnya. Nah, gas yang digunakan itu biasanya asetilin dan oksigen. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengelasan busur listrik atau arc welding. Nah, pengelasan busur listrik ini adalah teknik pengelasan yang menggunakan aliran listrik yang dihasilkan oleh mesin las untuk memanaskan elektroda. Nah, dan logam yang akan dilas sehingga terbentuknya busur listrik. Lalu yang ketiga yaitu pengelasan tungsten inert gas atau TIG welding. Nah, pengelasan TIG ini adalah teknik pengelasan yang menggunakan busur listrik dengan elektroda tungsten yang dilindungi oleh gas inert, biasanya gas argon ataupun gas helium, seperti itulah. Kemudian ada pengelasan metal inert gas atau MIG welding. Nah, pengelasan MIG welding ini yaitu teknik pengelasan yang menggunakan elektroda yang terbuat dari logam padat dan dilindungi oleh gas inert, biasanya gas argon ataupun helium. Baik, kita akan masuk ke dalam materi yang berikutnya yaitu bahan dan peralatan pengelasan. Nah, bahan pengelasan diantaranya yaitu bisa menggunakan elektroda, terus ada filler material, gas pelindung, dan flux. Kemudian untuk peralatan pengelasannya itu ada tabung gas, mesin las, regulator gas, bisa juga. Lalu ada buat pemotong plasmanya. Kemudian ada pisau gerinda, kawat pengelas, dan alat-alat pengukur suhu lainnya. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu teknik pengelasan dan keselamatan dalam proses pengelasan. Nah, kira-kira kalian tahu nggak nih apa saja peralatan atau alat yang digunakan untuk melindungi diri ketika melakukan proses pengelasan? Ada yang bisa jawab? Saya izin menjawab lagi, Pak. Nah, alat pelindung diri diantaranya yang bisa digunakan yaitu ada welding helmet, welding gloves, terus ada apron, sama kacamata pelindung, Pak, atau safety goggles. Ya, tepat sekali jawabannya. Ya, diantaranya itu kita dapat menggunakan alat pelindung diri seperti welding helmet, kemudian ada welding gloves, ada apron, safety goggles, kacamata pelindung. Nah, itu sangat penting ya tentunya, karena sinar dari proses pengelasan itu cukup bahaya kena mata. Apabila ditatap secara langsung dapat menimbulkan kebutaan. Itu yang paling bahaya. Perlu kalian ketahui, kalian waspadai, dan kalian hindari tentunya. Nah, kemudian kita akan membahas teknik pengelasan manual dan otomatis. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa ada dua teknik pengelasan, yaitu ada teknik manual dan otomatis. Nah, teknik manual ini dilakukan oleh operator dengan tangannya, kemudian menggunakan elektroda. Sedangkan yang otomatis ini dilakukan oleh mesin menggunakan teknologi seperti robot welding atau robot pengelasan biasanya. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam materi pengujian kekuatan sambungan las. Nah, pengujian sambungan las ini bertujuan untuk memastikan kekuatan sambungan las ini dapat melihat apakah sudah memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan ataupun sudah aman bila digunakan dalam proses konstruksi lainnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam materi pengujian kekuatan sambungan las. Nah, berikut adalah contoh beberapa teknik dalam pengujian kekuatan sambungan las. Yang pertama yaitu uji tarik. Nah, pengujian ini dilakukan dengan cara menarik sampel sambungan las hingga putus. Uji tarik ini digunakan untuk mengetahui kekuatan tarik maksimum sambungan las. Kemudian ada uji tekan. Nah, uji tekan ini digunakan untuk mengetahui kekuatan tekan maksimum sambungan las. Lalu ada uji impact. Nah, uji impact ini dilakukan dengan cara memukul sampel sambungan las dengan beban tertentu. Uji impact ini digunakan untuk mengetahui daya tahan sambungan las terhadap beban tumpukan. Nah, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Pak, untuk kali ini saya ingin bertanya, izin bertanya Pak, untuk pengelasan itu kan ada yang di bawah laut ya Pak, itu setahu saya tantangannya cukup berat terus tapi gajinya gede Pak. Nah, itu gimana tuh Pak? Terima kasih Pak. Nah, pertanyaan yang menarik nih tentang pengelasan di bawah laut ya. Nah, ini salah satu pekerjaan yang mendapatkan gaji cukup besar namun resikonya juga sangat tinggi tentunya. Nah, pengelasan bawah laut ini adalah proses pengelasan yang dilakukan di bawah permukaan air, khususnya di lingkungan laut dan bawah air. Lalu metode ini digunakan dalam berbagai aplikasi tentunya, seperti konstruksi pipa bawah laut, kabel-kabel telepon tentunya, struktur lepas pantai, pengeboran minyak dan gas, dan pemeliharaan infrastruktur bawah air lainnya.
Nah, pengelasan bawah laut ini memiliki tantangan dan persyaratan yang unik dibandingkan dengan pengelasan di lingkungan terestrial. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi pengelasan bawah laut ini adalah yang pertama, lingkungan korosif. Nah, air laut ini tentunya dapat menyebabkan material logam itu mengalami korosi. Lalu ada akses yang terbatas. Nah, dalam kondisi di bawah air, akses terhadap area yang akan dilas seringkali terbatas. Hal ini dapat mengharuskan pengelas bekerja dalam ruang terbatas atau menggunakan peralatan alat khusus yang dirancang untuk pengelasan bawah air. Lalu ada pengendalian kualitas. Nah, kualitas pengelasan bawah laut ini sulit untuk diinspeksi. Mengapa? Karena secara langsung aksesnya itu terbatas, terus lingkungannya juga lingkungan korosif, itu juga akan mempengaruhi pengendalian kualitasnya. Kemudian ada keamanan dan kesehatan. Nah, pengelasan bawah laut ini dapat melibatkan resiko keamanan yang lebih tinggi bagi para pengelas. Nah, kondisi kerja di bawah air ini dapat melibatkan tekanan tinggi, cuaca yang buruk, atau bahaya lain seperti arus laut yang kuat. Nah, ini cukup bahaya ya untuk para pekerja las bawah laut. Oleh karena itu, perencanaan yang cermat, pelatihan khusus, dan prosedur keselamatan yang ketat sangat penting untuk menjaga keamanan para pengelas. Nah, mungkin seperti itu. Apakah sudah jelas jawaban dari saya? Jelas Pak, makasih jawabannya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan proses diskusi ya. Jadi kalian bisa membagi dalam 5 kelompok, masing-masing 4 orang. Silahkan dibentuk kelompoknya masing-masing. Lalu untuk materinya kita arahkan terhadap proses pengelasan pada material baja ringan. Itu yang akan kita fokuskan dalam diskusi kali ini. Nah, setelah hasil diskusinya telah diremukkan, telah ditentukan, nah nanti masing-masing kelompok akan memaparkan materi yang sudah dibahas bersama-sama, seperti itu. Nah, mungkin dari kalian ada yang bisa berpendapat tentang diskusi yang telah dibahas bersama-sama pada pertemuan kali ini. Saya Rizky Pak, dari kelompok 2 ingin memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kami bahas tadi, bahwa kesimpulan dari materi ini adalah bahwa dalam konteks teknik pengelasan ini ya Pak, terdapat beberapa masalah yang perlu dipahami, seperti masalah kekuatan, terus ketahanan korosi dan deformasi. Pemahaman masalah tersebut penting karena berkaitan dengan keselamatan, kemudian berkaitan dengan kualitas produk dan efisiensi serta biayanya Pak. Nah, untuk memahami konsep dan teknik pengelasan logam pada baja ringan, ada beberapa alternatif strategi yang dapat digunakan, seperti yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya, yaitu studi literatur, ada konsultasi ahli, dan pelatihan dan spesifikasi. Nah, strategi ini dapat membantu dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Lalu, pengumpulan data yang relevan ini dapat dilakukan melalui pengujian material, pengamatan visual, dan pengujian korosi. Nah, contoh kasus atau situasi yang memerlukan pengumpulan data adalah evaluasi pengelasan struktural, nah, perbaikan pengelasan, dan pengembangan proses pengelasan. Oke, seperti itu Pak yang bisa saya simpulkan dari pembahasan diskusi yang telah kami remukan. Terima kasih. Jawabannya sangat bagus, terima kasih atas jawabannya. Apakah materi yang dipaparkan sudah cukup jelas dan dimengerti dengan baik? Mungkin cukup Pak, kami sudah memahami materi yang telah Bapak berikan. Cukup Pak, sudah cukup jelas materi yang Bapak sampaikan. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga materi yang saya paparkan tadi sudah memberikan Anda pemahaman yang cukup baik terhadap mata pelajaran teknik pengelasan ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.